Halo, selamat sore untuk Theo Jebua ya, dan tentunya nanti anak-anak kami yang juga mengambil topik eh, keamanan sistem ya, keamanan sistem. Jadi saya mulai dari eh, mengulas apa yang sudah disampaikan oleh Theo tadi ya terkait dengan bab satunya ya. Jadi latar belakang di sini, nah tentunya latar belakang ini ya akan pemaparan kita kenapa kita ambil topik itu ya, kira-kira begitu ya. Nah, kalau di keamanan ini tentunya kita perlu sampaikan bahwa uh, apa namanya ada urgensi kenapa kita melakukan penelitian ini. Nah, terkait dengan topiknya ini adalah data statistik bahwa serangan-serangan terkait dengan keamanan itu saat ini masih relevan ya, artinya masih banyak, kira-kira begitu. Nah, jadi di sini ada statistik yang disampaikan oleh CTO, tapi kalau boleh ini nanti yang lebih terkini ya. Nah, kendalanya tadi ada udah disampaikan, sulit ya, tapi diupayakan mungkin dari sisi apanya sumbernya nanti mungkin bisa dilihat di jurnal ya, biar bisa dapat data terkini. Nah, itu kira-kira ya di latar belakang ini. Nah, kenapa kita mengambil topik penelitian keamanan ini? Ya, seperti itu. Tentunya nanti mengarah kepada yang lebih spesifik dari judulnya, ya bukan hanya terkait dengan keamanan, tapi terhadap namanya serangan-serangan, distributed general service, SQL injection dan seterusnya ya. Nah, ini nanti kalau boleh dimuarakan dia di terhadap informasi apa namanya latar belakang yang terkait dengan apa yang kamu teliti ya, seperti itu. Nah, ini tadi jenis serangan yang disampaikan belum ini saya buat belum relevan tadi ya dengan jenis serangan yang akan dibahas. Jadi ya silahkan nanti kalau ada argumentasi ya, tapi pastikanlah ke situ ya, kalau memang relevan ya ini nggak apa-apa digunakan datanya seperti itu. Yaitu apa namanya latar belakang ini kan mau menjelaskan bahwa penelitian yang mau kita, topik penelitian yang mau kita apa ini punya dasar pemikiran ya, ini tadi ini memang sangat penting. Nah, kalau tadi kita mau melakukan penelitian terkait dengan SQL injection, decaching dan sebagainya, itu serangannya, maka data-datanya itu juga kita sampaikan ya, seperti itu. Diarahkan ke sana walaupun mungkin ada referensi-referensi yang lain ya, tapi kita arahkan ke sana. Karena kan nggak bisa semua kita masukin, kira-kira begitu. Ya, yang berikutnya disampaikan juga penelitian sebelumnya yang sudah pernah melakukan evaluasi keamanan sistem menggunakan penetration testing. Nah, karena kamu di sini adalah menggunakan penetration testing untuk melakukan uji coba ya, di analisis di awal untuk mengukur tingkat risikonya, maka ada tidak orang yang sudah melakukan itu sebelumnya? Nah, kira-kira begitu ya. Mungkin ya penetration testing dilakukan itu sudah berhasil. Nah, itu menjadi latar belakang kenapa juga kamu menggunakan penetration testing ini begitu. Atau penetration testing yang dilakukan sebelumnya itu hanya sebatas ini. Nah, yang ini perlu mau dikembangkan lagi, misalnya begitu juga boleh seperti itu. Ya, yang berikutnya, nah ini saya pikir nggak usah disampaikan dulu ya di sini ya, karena itu nanti bagian dari analisis. Nah, seperti itu ya. Ya, proses analisis dilakukan dengan pengujian keamanan sistem informasi berbasis web dengan menggunakan metode pengujian yaitu penetration testing. Nah, yang meliputi ini. Artinya ketika kamu memilih ini untuk penetration testing, apa alasannya? Nah, itu sebenarnya ya yang menjadi poin di sini ya ketika kita menjelaskan. Jadi nanti, saya mau mengambil topik ini dengan ini sudah memiliki argumentasi yang cukup ya. Nah, kenapa tadi kamu melakukan pengujian sistem dengan apa namanya mengkaji keamanan sistem, karena memang isu keamanan sistem memang
sekarang masih relevan. Nah, ini data-data statistiknya. Kenapa kamu menggunakan pretest testing? Pretest testing itu memang sudah terbukti atau sudah banyak jurnal yang melakukan itu, misalnya seperti itu. Ya. Nah, baru kenapa memilih Nexon.rj sebagai tempat objeknya, itu juga disampaikan juga di sini ya. Nah, di Nexon.rj itu misalnya itu kan aplikasi administrasi akademik itu sudah dibangun dan akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk itu situs ini perlu dipastikan. Nah, dalam kenyataannya kan memang sudah pernah ditemukan bahwa ini ada datanya, dia misalnya di Google Hacker Database ada tercatat bahwa Nexon.org ini pernah keamanannya bisa di SQL injection atau di phishing begitu ya. Nah, itu jadi kenapa ini perlu, kenapa ini dipilih, karena memang ini situs ini memang penting dan memang sudah pernah ada lognya ya di Google Hacker Database itu, ini memang sudah pernah diserang. Nah, karena itulah maka saya mengambil judul ini. Kira-kira begitu ya untuk di latar belakangnya. Tambahannya mungkin nanti sudah saya jelaskan juga sebenarnya. Nah, di metode penelitian, nah ini saya tengok masih juga walaupun sebenarnya oleh si Theo ini mungkin sudah sudah di luar kepala mungkin ya cara metodenya apa yang mau dikerjakan. Nah, cuman dia harus kita buat sistematis dan memang ada referensinya juga kita melakukan ini ya. Nah, kalau ini sudah diatur, ini wawancara, ini observasi mengamati kerja sistem untuk mendeteksi kelemahan dan mencari celah keamanan sistem sedang berjalan menggunakan pelatihan testing dan pengukuran tingkat risiko dengan. Nah, ini di sini dia buat metode pengumpulan datanya ya. Nah, tapi kalau coba kita lihat di sini ya, ini di mana diletakkan ya, karena ini merupakan juga bagian yang penting. Nah, ini saya coba tadi gambarkan dulu ya supaya memudahkan menjelaskannya kepada Theo ya, bisa kita lebih diskusikan lagi nanti. Nah, ini objek penelitian di latar belakang tadi urgensinya apa. Ya udah saya buat tadi gini ya, ini data statistik yang relevan. Ini tadi dasar memilih Nexon.org, penting dan memiliki celah dengan penyampaian beberapa fakta ya. Itu tadi melalui Google database, Google Hacker Database ya, itu faktanya disampaikan di sana ada. Nah, metode penelitiannya untuk mengembangkan sistem yang aman perlu dilakukan diukur tingkat risiko. Dilakukan dengan, nah ini disampaikan juga di sini di metode penelitian. Nah, datanya tadi kan sudah disampaikan ya, bagaimana mengumpulkan datanya tadi itu, yaitu tadi dari yang kamu sampaikan tadi, yang di sini tadi ya, yang di ini ya di bagian ini tadi ya, ini seperti ini. Ini metode pengumpulan datanya ya, tapi di bagian di bagian metode penelitian juga kamu harus sampaikan juga dalam mengembangkan sistem, mengukur tingkat risiko kamu pakai apa begitu. Nah, itu juga disampaikan ya. Untuk menguji keamanan kamu menggunakan apa? Seperti apa kamu melakukannya? Pakai tools apa juga boleh disampaikan di sini. Toolsnya apa? Nah, seperti itu. Yang untuk mengembangkannya ini menggunakan waterfall seperti itu. Nah, itu tadi ya yang untuk bab 1. Saya langsung aja yang ke bab 2 ya. Nanti bisa disampaikan apanya ya. Saya hanya sebagai supaya jangan repeat jangan berulang-ulang terus, saya menjelaskan nanti kepada kepada mahasiswa-mahasiswa yang juga mengambil penelitian sejenis. Ini tadi saya udah kasih saran juga kepada Buru Nenggolan tadi. Boleh kamu berdiskusi dengan si Theo untuk bisa misalnya melakukan mengukur tingkat resiko itu dengan metode yang lain ya, misalnya dengan menggunakan COVID-5 domain dari keamanan. Seperti itu bisa, nanti kita bandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh si Theo, yaitu dengan menggunakan tadi yaitu pengukuran yang menggunakan metode yang berbeda. Nah, untuk bab 2, nah ini catatannya sama juga ya, kalau boleh yang terkini ya. Nah, untuk ini tentu kamu
baiknya menggunakan jurnal biar terkini ya sumber-sumbernya ini. Nah, ini saya udah tandain tadi. Nah, jadi untuk teori ini boleh saya tetap perbolehkan ya komponen sistem informasi. Nah, tapi carilah dia yang di dalamnya itu ada menyinggung tentang aspek keamanan ya, komponen keamanan. Nah, arahnya ke sana kamu memilih teori-teorinya, begitu ya. Nah, jadi agak capek sedikit memang. Nah, misalnya contohnya ini gambarnya ini kan agak ya lebih bagus carilah gambar yang ada di situ dia dicantumkannya mungkin keamanan, aspek keamanan dan yang lain-lain. Ya, jadi kita lebih gampang ya. Nah, demikian juga yang lain ya, seperti itu. Ya. Yang kedua analisis sistem ya. Teori analisis juga menyinggung analisis keamanan sistem. Jadi teori analisis sistem kan banyak nih. Nah, jadi carilah dia yang ada disinggung tentang keamanan sistem begitu. Nah, ini ya sekali lagi memang agak capek juga gitu ya. Jadi kita nggak bisa ambil yang general gitu ya. Punya kawan misalnya kamu ambil ini masukkan aja nggak bisa juga ya karena pemilihannya itu akan lebih baik kalau terkait dengan topik yang akan kamu teliti. Jadi kalau yang ini analisis sistem, kalau boleh dia ada menyinggung tentang keamanan sistem. Nah, begitu ya di dalamnya ya ada komponen-komponen yang disinggung di sana. Nah, demikian juga yang lain ya saya pikir ya. Ya kalau gambar jangan lupa dikasih sumbernya ya, seperti itu. Nah, ini dia. Sumber disebutkan ya dan seterusnya ya. Ya, ini tadi aspek-aspek yang biasa ya. Nah, kalau boleh sih saya semuanya ada gambarnya lebih bagus ya. Khususnya tadi yang penetration testing tadi ya. Kalau boleh dia dilengkapi dengan gambar. Karena kalau udah spesifik dia maunya dilengkapi dengan gambar ya. Nah, ini kan dia hanya seperti kalimat aja begitu. Nah, ini seperti itu. Lengkapilah dia dengan gambar-gambar. Nah, ini web penetration testing juga dan seterusnya. Ya, dilengkapi aja dulu dengan gambar. Ya. Intinya kalau dia poin akan lebih baik kalau ada gambar. Nah, ini tadi udah bagus ya kalau yang ini ya. Untuk attack vektornya dan seterusnya ini sudah bagus ya tengok tabelnya tadi. Ini ya. Iya. Oke. Saya pikir itu dulu ya untuk Theo. Nah, konsepnya itu tentunya apa yang kita sampaikan di bab 1 terkait misalnya penetration testing, bagaimana metodenya dan seterusnya itu terkait dengan judul kita itu di sana disampaikan semua di sini ya. Nah, keamanan sistem tadi udah memang ya kita cerita tentang keamanan. Nah, di sini tentang web juga belum ya. Nah, karena kamu mau mengamankan web, mungkin sistem informasi berbasis web juga penting ya seperti apa. Apa-apa saja komponennya di sana perlu dimasukkan juga ada di sana web server, ada sana database server, ada sisi gambarnya ya. Tapi nggak usah banyak-banyak ya. Jadi sistem informasi web itu seperti apa dia itu saya pikir perlu ya supaya juga nanti bisa melihat di mana celah-celah itu sebenarnya kemungkinan itu masuk melalui mana gitu ya. Jadi misalnya kan celah itu kan bisa dari URL, bisa dari mana. Jadi di gambarnya itu kalau boleh dia ada gambar aksesnya melalui URL, nanti dia ada panah-panahnya ya. Dari web browser dia nanti ke web server manggil ke database. Nah, itu ada gambar-gambarnya, itu lebih bagus lagi digambarkan dia ya. Nah, bisa juga digambarkan dari aksesnya itu dari mana ya? Bisa nggak dia dari POM itu ya? Tapi ya dari URL ya, nomor 1 URL dia akan masuk browser akan memanggil 2, 3 masuk ke web server, browser web ke web server kalau ada database ke database server. Nah, itu nanti akan membantu waktu kita menjelaskan bagaimana masuknya serangan itu begitu. Nah, ya seperti itu juga dimasukkan karena kan berbasis web tadi. Nah, minimal sistem informasi berbasis web. Ya, ini sudah saya tandain sebagian ya. Nanti yang narasi yang tadi itu coba diperhatikan juga bagian dari perbaikan dari bab 2. Demikian ya Theo. Harapannya juga nanti ini bisa menjadi konsep yang untuk bimbingan saya untuk bisa
membuat bab 1 dan bab 2-nya itu bisa lebih baik, ada konsepnya ya. Di bab 1 tadi untuk Theo ada metode penelitian tadi ya, bab 1-nya tadi bagaimana gitu ya. Nah, itu di metode penelitian itu disampaikan bagaimana kamu melakukan penetration testing, tools-nya apa, itu juga disampaikan di sana metodenya. Nah, seperti itu ya. Baru latar belakang tadi, ya kenapa kita mengambil judul ini itu dijelaskan semua di sana, punya argumentasi. Kalau boleh menggunakan data statistik, dilengkapi data statistik. Nah, yang bab 2 tadi tentu teori-teori yang berkaitan dengan judul kita. Ya, mulai dari tadi di sini CEO buat pengertian sistem informasi, boleh ya dari sini mulai ya. Nah, tapi ingat tadi, carikan pengertian ini kan banyak nih. Nah, ada 10 misalnya, kamu pilih dari 10 itu satu atau dua yang tentunya lebih bisa menjelaskan dari topik yang kamu bahas gitu kan. Topiknya ini kan keamanan, berarti carilah yang ada dia menyinggung tentang keamanan di situ ya. Nah, baru ya pastilah ya topiknya itu ya referensinya itu adalah referensi terkini. Ya seperti itu. Nah, dari mana kita mendapatkan referensi terkini? Ya memang ya jurnal ya seperti itu. Jurnalnya yang terkini. Demikian, terima kasih. Penjelasan dulu ya, silahkan nanti kita bisa lanjutkan. Shalom.